Bapak Ibu sekalian, damai di hati. Yuk bersama-sama kita bersyukur, katakan, Yesus itu baik. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yes, dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagimu dan bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, in Jesus name. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Yesus itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyatakan yang difirmankannya, menyatakan kesembuhan, menyatakan pengampunan, menyatakan kebaikannya bagimu dan bagiku. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Yeay. Segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perintahnya. Amin. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tidak pernah kita ditinggalkan. Percaya, percaya, percaya. Ya, saya percaya. Amin, amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Oh ya, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Hey. Yesusku luar biasa. Amin, amin. Ayo Bapak Ibu sekalian, siapa yang merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Saya. Maka biarlah lidah, mulut, bibir kita, jiwa kita memuji Tuhan Yesus yang baik sampai selama-lamanya. Dia siapkan dan Dia lawat hidup kita dengan kasih setianya. Amin. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Ditunjukkannya kuasanya. Amin. Dia menyembuhkan sakit penyakit, menyatakan kuasanya, menyatakan kebaikan, menyatakan pengampunannya bagimu dan bagiku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa. Yesus itu baik, sungguh baik bagimu dan bagiku. Ditunjukkannya
kasih setianya. Yeay. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kesembuhan, menyatakan pengampunan, menyatakan kelepasan, kedamaian. Amin, amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh ye ye ye. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Yeay. Tuhan itu baik dan benar. Ditunjukkannya jalan kehidupan, keselamatan, dan Dia melawat hidup orang-orang yang berpegang pada perintahnya. Amin. Yuk, salah satu perintah Tuhan adalah rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong, jangan tinggi hati, rendah hati. Kasih setia Tuhan Yesus tak pernah berubah. Amin. Dulu, hari ini, sekarang, esok, selamanya. Yeay. Ajaiblah kuasa dalam namanya. In Jesus name. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa bagimu, bagiku, bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Yeay. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu yang baru saat ini. Kami memuji kebesaranmu. Tuhan, terima kasih. Penuh syukur kami boleh ada sebagaimana ada, tubuh yang diberkati untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih. Yes, masuk ini minggu yang baru. Semuanya kabarnya baik-baik aja. Amin. Tuhan Yesus itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Dan juga thumbnail yang muncul Bapak Ibu sekalian adalah salah satu kesaksian bagaimana manfaat ataupun suasana atau kejadian yang terjadi saat suasana ibadah. Ya, kemarin Pastor berkesempatan ikut memuji Tuhan di gereja GKP, Gereja Kerapatan Pentakosta. Ya, dan salah satu kesaksian yang Pastor dapatkan, mungkin ada yang lain cuma Pastor tidak dapat, tidak dengar, tidak dijapri atau tidak diberitahu. Ada sih beberapa juga yang komentar di Facebook, luar biasa. Intinya Tuhan Yesus yang luar biasa, kami hanya biasa-biasa saja, karena kami hanya manusia biasa. Tapi dari kesaksian ini ada satu bapak yang mengirimkan kesaksian bagaimana kondisinya membaik, kesehatannya mengalami pemulihan setelah ibadah kemarin di gereja GKP. Nah, dari sini saudara-saudara, Pastor mau kasih saudara sebuah pencerahan bahwa di mana ada ibadah, di situ ada hadirat Tuhan. Saya percaya semua gereja baik, semua gereja yang meninggikan Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Jadi mari semua gereja semangat melayani Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan membawa banyak jiwa-jiwa datang bukan kepada hamba Tuhan, tetapi kepada Dia. Karena Dia adalah penyembuh, Dia adalah penolong, Dia adalah juru selamat, Dia yang sanggup berkorban buat kita. Bahkan Dia yang menjawab doa-doa kita. Amin, amin, amin. Puji syukur, kesaksian ini
Bukan berarti Bapak Ibu berbondong-bondong datang ke Balikpapan. Bukan itu tujuannya Bapak Ibu. Tetapi berbondong-bondonglah datang kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi semisal nanti kalau Tuhan kasih umur panjang dan kesempatan pelayanan ini bisa buka kembali ibadahnya, Bapak Ibu ada kesempatan mau datang ya, nanti kalau sudah buka akan diinfo. Itu pun kalau buka nanti pelayanan untuk nanti kalau Tuhan kasih berkat, waktu dan kesempatan ya, maka hanya diadakan hari Minggu pagi. Tapi nanti update infonya. Kesaksian ini saudara-saudara, supaya Bapak Ibu yang berdoa kepada Tuhan Yesus semakin tetap teguh hatinya bahwa Tuhan Yesuslah sumber kesembuhan. Not me, bukan hamba Tuhan, bukan manusia. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bukan cuma sekedar menyembuhkan penyakit, Dia juga Tuhan juru selamat dan pengampun dosa kita. Tidak ada jalan lain ke surga, hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dan jalan menuju kerajaan kekal surgawi. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Kita akan mendengar beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Yang pertama, Petrus akan membacakan dari kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 ya. Kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang terkasih. Tuhan itu baik dan benar. Hore! Yes, yes, yes. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak jahat. Tuhan itu benar, Tuhan itu tidak salah, amin. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Di sini ada kata sesat. Coba kita intip ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa ya yang kita mau dapat hari ini tentang orang yang sesat? Dan sebetulnya apa remanya? Salah satunya orang yang sesat, ya. Sekarang kita maju Bapak Ibu ayat yang ke-9. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Oh, kita bisa melihat di sini ada sedikit korelasinya, ya. Rendah hati menurut hukum, dan Tuhan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Satu ayat 2 kali pengulangan kata rendah hati. Jadi saudara-saudara, yang saya dapat remanya adalah orang yang sesat atau hati yang sesat adalah hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang angkuh. Nah, hati-hati dengan hatimu, hati-hati isi hatimu, hati-hati tujuan hatimu, hati-hati apa yang dalam hatimu. Belajar rendah hati. Karena kalau kita tidak rendah hati, maka manusia tersebut itu sangat gampang disesatkan. Dan ternyata penyesatan yang kita lihat di sini bukan penyesatan dari luar, tetapi penyesatan dari sikap hati yang sombong. Jangan jadi orang somse. Apa itu somse? Sombong sekali, gang. Somse, gang. Dan kok somse, gang. Apa itu? Sombong sekali, gang. Iya. Jangan-jangan nanti engkau sedang tersesat dengan hatimu sendiri yang angkuh. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu sangat baik. Tuhan bukan jahat. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu benar. Tuhan tidak salah. Jadi ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita semuanya, kepada umat-Nya, Tuhan itu tahu ini firman yang baik buat hati setiap kita. Amin. Sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian, kitab Amsal pasal 3 ya. Ayat
34. Makasih. Jangan sombong sekali, gang. Ayo kita sekarang maju kitab Amsal pasal 3 ayat 34. Firman Tuhan, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Jadi Tuhan tidak suka orang yang suka mencemooh. Apa istilahnya mencemooh? Mengejek. Kalau zaman now, menyinyir. Dengar baik-baik. Hai tukang nyinyir, Tuhan menentang engkau. Hai tukang nyinyir, Tuhan tidak senang. Kalau hari ini ada renungan, Bapak Ibu kesempatan dengar, ayo cek hati. Kalau hati kita ini suka nyinyir. Bahkan kadang-kadang kita dengan istilah pelayanan, tapi sebetulnya kita sedang memakai formula nyinyir. Nggak boleh begitu. Tuhan tidak suka. Bahkan Tuhan menentang loh. Orang suka mencemooh, orang suka menggosip, orang suka ngomongin orang suka jelekin orang. Manusia memang tidak ada yang sempurna, tapi bukan berarti kita ini lantas menjelek-jelekkan. Tidak boleh, ya. Karena Tuhan bersikap di sini. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia akan mencemooh. Ayo, kalau berani, kalau bahasa kita, tangkis muka itu, lawanmu Tuhan deh. Siapa berani? Kita mau menjadi lawan Tuhan atau di pihak Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Ya, kita mau menjadi sahabat Tuhan kan? Maka Bapak Ibu sekalian, ayo, hatimu cek saat ini. Jangan sampai isi hati kita hanya isinya bahan-bahan cemooh. Ayo, jangan sampai kita mulai hari ini hanya untuk menuankan bahan-bahan gosip. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi lawannya Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang maju lagi. Amsal, ya, makasih ada yang berkata termasuk membuli. Ya, kita ini bukan duta bully, Bapak Ibu. Kita juga meskipun mendapatkan dikasih karunia marifat, dikasih kepintaran, punya gelar akademis yang tinggi, kita berkesempatan sekolah sampai ke luar negeri, bukan berarti kita menjadi duta nyinyir. Dan juga Tuhan tidak pernah memberi kita mandat menjadi hakim, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati, jangan menjadi pencemooh. Orang pencemooh, maka ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Oke, sekarang kita maju Bapak Ibu. Amsal 16 ayat yang ke-19 ya. Amsal 16 ayat 19. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Dari sini Pastor mendapatkan rema bahwa lebih baik kita jangan bergaul dengan orang sombong. Lebih baik kita jangan bergaul dengan orang yang tukang nyinyir. Lebih baik kita jangan bergaul dengan orang yang congkak, saudara-saudara sekalian, ya. Lebih baik kita merendahkan diri dengan orang yang rendah hati. Maka Pastor sebetulnya kalau ngomong terus terang tidak suka bergaul dengan orang sombong. Nah, orang sombong ini kan bukan berarti ukurannya uang loh ya. Karena kadang-kadang orang yang kelihatannya juga kurang mampu, tapi roh sombongnya ada. Ya. Jadi orang untuk sombong tidak wajib kaya. Kenyataannya banyak orang-orang yang kelihatannya banyak uangnya, tapi rendah hati, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai dulu waktu masih remaja, masih muda. Kalau sekarang mah sudah tua, Bapak Ibu. Ada yang pernah ngomong waktu masih dulu, biar miskin katanya, yang penting sombong. Wis, lalu dicandain, biar jelek yang penting sombong. Saudara-saudara sekalian, saya tidak suka bergaul dengan orang sombong. Tapi saya tidak boleh membenci.
Ya, karena kalau kita membenci, kita tidak punya ruangan untuk mendoakan orang-orang tersebut. Tapi saya juga berpegang di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan-pergaulan yang salah itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau saya tahu itu komunitas orang sombong atau orang itu pribadi sombong, ya saya tidak mau bergaul dengan dia gitu. Tapi bukan berarti saya membenci dia. Tapi tidak harus kumpul begitu Bapak Ibu. Saya lebih suka dengan sahabat-sahabat yang rendah hati. Sebetulnya sama dalam hidup Bapak Ibu sekalian juga. Perhatikan ini, ya, jangan sampai kita salah bergaul. Nanti akhirnya kita bukannya menjadi berkat, akhirnya kita terpengaruh, begitu ya. Iya, lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Ya, contoh misalnya ada pernah yang menantang Pastor untuk debat. Ya, saya tidak mau gitu, karena saya merasa saya tidak pintar, saya tidak hebat, saya tidak mampu untuk mengklaim diri saya paling benar, lantas orang lain itu tidak benar gitu. Jadi saya hindari hal-hal begitu. Karena mungkin juga pastor tidak punya kemampuan. Pastor orang biasa yang tidak punya akademis yang tinggi-tinggi. Betul-betul bahasa-bahasa yang saya gunakan adalah bahasa-bahasa yang sederhana. Tapi saya tahu bahwa ketika kita tetap menjaga sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pelindung bagi setiap kita. Amin, amin, amin. Ya, nah sekarang kita maju Bapak Ibu sekalian. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Maju lagi, Amsal 18 ayat 12 sampai 13 ya. Amsal 18 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Ayo, segera jadi orang, buang tingginya. Tapi kan saya tinggi postur tubuhnya, bukan itu. Maksudnya yang tinggi hatinya, tingginya dibuang, hati yang tinggal. Wah, kalau hatinya dibuang, nggak bisa dong. Iya, jangan jadi orang tinggi hati, karena orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, alias orang yang tinggi hati cepat atau lambat dia akan jatuh, akan hancur, akan dipermalukan. Ya, tetapi sekali lagi, kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati bukan gila hormat, tapi Tuhan kasih reward. Orang yang rendah hati nanti dia akan menuai kehormatan. Ingat loh, orang rendah hati bukan pansos. Orang rendah hati bukan gila hormat. Orang rendah hati bukan cari pujian, bukan makan puji, tapi Tuhan kasih reward. Orang yang tetap menjaga kerendahan hati, maka dia nanti akan mendapat kehormatan. Ya, kalau Tuhan kasih, ya puji syukur. Tapi kalaupun hari ini kita belajar hidup rendah hati, karena kita sadar kita orang berdosa, kita hari ini boleh hidup hanya karena kemurahan Tuhan saja. Pastor juga berdoa buat hidupku, Tuhan, saya mau terus hidup dalam kerendahan hati, karena tanpa Tuhan, tanpa kasih-Mu, tanpa kekuatan-Mu, saya ini hanya sampah saja. Saya ini bukan siapa-siapa, saya seorang pendosa. Tapi kalau hari ini boleh menjadi berkat bagi sesama, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan semata-mata yang masih boleh pakai orang semuanya. Hore, amin. Ya, nah sekarang Bapak Ibu kita maju lagi beberapa ayat ya. Kita lihat ayat 13 ya. Dari Amsal 18, tadi kan sudah ayat 12 nih. Sekarang ayat 13. Amsal 18, 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ini sahut-sahutan. Hati-hati, jangan terlalu suka debat-debat. Kadang-kadang kita kalau lihat debat ya, orang baru
jelasin langsung, oh, enggak gitu, gini. Akhirnya nanti terjadi amarah, lalu di sana terjadi kata firman Tuhan, celah, ya. Orang yang rendah hati dia pasti menghindari yang namanya perdebatan. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak atau mungkin tidak ada jiwa-jiwa yang dipulihkan atau dimenangkan. Pastor ngomong mungkin tidak banyak ya, tapi setahu saya tidak ada. Tapi kalau ada, tidak banyak. Jiwa-jiwa dipulihkan, disembuhkan dari hasil sebuah perdebatan. Ya, kalau kita sebagai orang yang beriman, kita percaya kitab suci, ajaran Tuhan, mari kita berlomba-lomba, bukan berdebat, tapi berlomba-lomba menunjukkan bagaimana Tuhan itu baik. Setiap hari pastor bawa renungan ini, Bapak Ibu. Salah satu kunci yang mungkin Bapak Ibu kalau dengar ini bisa ambil ya. Setiap hari sharing, menjadi lebih mudah karena prinsip Pastor Andy dalam sharing kebaikan Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan, Bible ini hanya menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Saya ulangi, setiap hari sharing, setiap hari bagi renungan, setiap hari berbagi tentang sabda Tuhan. Salah satu kunci adalah pastor hanya menyatakan, membagikan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Pastor Andy, ya barangkali juga mungkin orang tidak pintar ya. Jadi Pastor Andy tidak coba membuktikan, tidak coba untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sebuah prinsip hidup saya. Tidak coba untuk meyakinkan pemirsa dari sebuah statement yang saya pelajari, atau yang misal ada orang sekolah tinggi itu, dia punya doktrin. Nah, dia sedang mencoba untuk menyampaikan agar pemirsa rame-rame mengerti doktrin dia. Nah, kalau itu ada ya entahlah, tapi kalau pastor sendiri pribadi setiap hari, baik secara kehidupan nyata, keseharian, maupun melayani, maupun menyampaikan doa-doa, saya hanya menyatakan apa kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Jadi hanya menceritakan. Bible ini sedang membuka kisah kisah romantis Tuhan kepada manusia. Ini yang saya sedang sharingkan, Bapak Ibu. Saya tidak sedang memaksakan kehendak, menunjukkan atau menggiring Bapak Ibu mempercayai sebuah doktrin yang saya yakini. Tidak, tapi saya sedang menyatakan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya nggak suka berdebat, saya tidak pandai berdebat, bahkan saya menghindari perdebatan. Firman Tuhan di sini ingatkan kita, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saya meskipun kurang pintar, tapi saya tidak mau dianggap bodoh di hadapan Tuhan. Saya bukan berarti begitu saya sok pintar, sok hebat. Bukan Bapak Ibu. Kalau untuk ukuran manusia, Bapak Ibu, top up-nya di atas. Tapi saya belajar dari firman Tuhan dan kehidupan Tuhan Yesus. Hebatnya Tuhan Yesus itu top up-nya kerendahan hati. Jadi semakin kita bisa hidup teladan Tuhan Yesus rendah hati, saya percaya itulah top up surgawi. Amin. 2 ayat lagi ya. Kitab Amsal 29 ayat yang ke-23 ya. Firman Tuhan berkata dari kitab Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang. Orang yang suka debat, kalau nggak bisa menjaga hatinya, hati-hati nanti bisa angkuh. Jangan sampai dasar debat seseorang merasa benar, lantas yang lain tidak benar. Apa yang manusia atau orang lain anggap sebuah kebenaran, belum tentu kebenaran bagi orang lain. Maka sebaiknya jangan paksakan pikiran orang lain yang merasa benar kepada pikiran orang lain yang berbeda. Itu salah satu ucapan, ada satu teman ya,
Bang Ungkap namanya, dia seorang lawyer dan dia berkata kalau tidak salah itu filsafat yang dia pelajari, ya. Kebenaran yang engkau pikirkan jangan kau paksakan kepada kami, karena belum tentu kebenaran yang kau pikirkan itu benar. Mungkin benar menurutmu pribadi, tapi belum tentu benar bagi orang lain. Wis, keren nih. Seolah-olah kita sudah bicara sebagai ahli hukum nih, karena beliau yang sharing itu bisa dengar dia seorang praktisi hukum, ya. Baik, jadi firman Tuhan kembali, Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati, dapat apa? Dapat pujian. Jadi orang yang tinggi hati dapat apa? Kehancuran. Tapi orang yang rendah hati dapat apa? Pujian. Amin, amin. Saya nggak mau dipuji manusia. Ya, kalau Tuhan yang puji, siapa mau larang? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau merasa terberkati pelayanan ini, tidak usah puji Pastor Andy. Tidak usah puji. Saya kan masih punya kata-kata untuk melarang. Bapak Ibu puji. Tidak usah ucap terima kasih. Tidak usah. Tapi kalau Tuhan yang kasih reward puji manusia, ayo, siapa yang berani lawan Tuhan? Siapa yang berani larang Tuhan? Nah, firman Tuhan berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kalau Tuhan memuji, ya tidak bisa kita tolak dong. Tapi kalau Bapak Ibu memuji Pastor Andy, tidak usah. Pastor ngomong tidak usah puji, tidak usah ucap terima kasih. Kalau mau terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Amin. Satu ayat lagi, Amsal 22 ayat yang keempat. Sedikit cerita Bapak Ibu sekalian, inilah salah satu alasan Pastor Andy ketika melayani ke luar, misalnya ke gereja, misal kemarin ke gereja Kerapatan Pentakosta, saudara-saudara, itu ketika sudah memuji Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa, mendoakan. Habis mendoakan, Pastor sebagai manusia biasa, tidak mau makan puji, tidak butuh ucapan terima kasih. Pastor meninggalkan tempat itu. Pastor buru-buru segera pulang saja, karena untuk menjaga tetap hati saya tidak sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi ketika selesai pelayanan, ini Pastor buat senantiasa di setiap gereja, di setiap kota, baik di gereja Pastor datang, di gereja luar maupun di gereja sendiri, gereja YHS, Pastor lakukan hal yang sama. Ketika hadir ibadah bersama puji Tuhan, berkesempatan ibadah atau mendengar firman atau ikut puji-pujian, kalau dapat kesempatan memuji Tuhan, ya puji Tuhan, Pastor ambil, Pastor bisa gunakan kesempatan itu memperkenalkan kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung, kau juga, kita semua, di dalam Dia yang memberi kekuatan, pasti dong, amin. Nah, ketika dapat kesempatan seperti altar call atau mendoakan orang-orang sakit, ya Pastor doakan Tuhan Yesus tolong. Setelah itu Pastor biasa langsung kembali. Ya, kenapa? Karena menghindari orang-orang terlalu banyak saya intinya tidak mau sampai mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Salah satu bagian juga Tuhan juga setelah banyak mendoakan orang-orang, Tuhan meninggalkan tempat itu. Nah, bukan berarti saya Tuhan, tapi saya anak Tuhan Yesus, amin. Jadi kira-kira itu sedikit cerita supaya saya bisa menjaga area-area, karena kita semua termasuk hamba Tuhan Bapak Ibu bukan orang kebal sombong. Semua manusia punya potensi yang besar untuk congkak, untuk sombong, untuk tinggi hati, ya. Tetapi Pastor selalu habis melayani orang-orang, ya sudah langsung bergas meninggalkan tempat itu. Supaya apa? Supaya ketika mereka bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, not me, karena bukan saya menyembuhkan, ya. Nah, satu ayat yang terakhir hari ini, Amsal 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan, ganjaran kerendahan hati, amin, dan takut akan Tuhan, yes, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, ini namanya reward. Ini adalah
berkat Tuhan. Jadi ingat, Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing kita, orang-orang yang rendah hati. Dan ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Wah, ini harusnya tema yang berikutnya. Nanti bisa jadi rema nih, ya. Ada dapat 3K. Wih, 3K. K yang pertama, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Wah, yang kedua, kehormatan, ketiga, kehidupan. Jadi ganjaran kerendahan hati adalah 3K. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat renungan apa yang boleh kami dengar, menjadi berkat rohani bagi setiap hidup kami. Kami percaya firman ini menyembuhkan kami. Firman ini membawa kami hidup sebagai anak-anak-Mu, anak-anak terang yang memberi teladan dalam kerendahan hati. Kami tidak boleh tinggi hati. Kami tidak boleh jadi orang merasa jago. Kita bukan main jago, kita juga jadi orang jangan sombong sekali. Kita jadi orang janganlah suka berdebat-debat, apalagi menyalahkan orang lain. Sesuatu yang berbeda prinsip dengan kita tidak boleh untuk menyalahkan, karena setiap orang mungkin punya prinsip masing-masing. Kalaupun kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Karena kebaikan itu pasti menemukan jalannya sendiri. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah hatimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hidup dan keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan, biarlah Tuhan Yesus menyertai, membuat engkau berhasil, dan namanya saja yang dipermuliakan. Amin, amin. Diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang pertama kali mendengarkan renungan ini. Kalau mereka belum menerima Tuhan Yesus, biarlah kesempatan ini mereka membuka hati dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, supaya mereka boleh menerima kebenaran dan kehidupan kekal surgawi. In Jesus' name. Saya bersyukur ada ribuan jiwa yang mendengarkan kebaikan Tuhan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah.